السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 13 Ramadan 1442 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 25 April 2021, dan ternyata Ramadan sangat cepat sekali, sudah tidak tahu terasa 13 hari, Masya Allah. Dan ternyata masih banyak keghaflahan kita, kelalaian kita, belum banyak kita maksimalkan. Semoga sisa dari Ramadan ini kita bisa maksimalkan untuk kajian, insya Allah binillah. Dan kajian ini insya Allah binillah akan tetap ada sampai selesai binillah, bahkan setelah Ramadan insya Allah binillah, dengan waktu yang nanti kita akan sesuaikan insya Allah binillah. Nah, kita sampai di ayat yang ketiga dari surat Az-Zukhruf, di mana tafsir ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sebagai bagian dari koreksi beliau, kemudian pembenaran beliau. Begitu juga memberikan komentar terhadap tafsir Jalalain. Tafsir fenomenal yang ditulis oleh dua Jalal, makanya sebutkan Jalalain. Dan ini ayat yang ketiga, kita sudah sampai inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Nah, kita sampai di faedah yang ke-8, di mana faedah-faedah sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang bahasa Arab, keutamaan bahasa Arab di sini. Ya, kemarin yang terakhir kita bahas bahwasanya dalam Al-Quran semuanya bahasa Arab, tidak ada satupun yang tidak bahasa Arab, meskipun di situ ada bahasa serapan seperti sundus dan istabrak. Itu juga kita kemarin sudah bahas tentang sutra yang halus dan sutra yang tebal, itu adalah bahasa serapan. Tapi karena dipakai oleh orang Arab, maka itu menjadi bagian dari bahasa Arab, sehingga seluruh Al-Quran itu adalah dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa selain Arab. Paham dari sini? Kemudian yang kemarin kita bahas juga bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, Allah berbicara. Dan kemarin ya kita bahas beberapa faedah bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu berbicara, dan ini adalah bantahan buat orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya kalam, sifat kalamnya Allah Azza wa Jalla itu adalah makna qa'im bi nafsihi, suatu makna yang berdiri dengan sendirinya.
Nah, ini salah kaprahnya di situ. Sehingga di situ yang berkaitan dengan kalam, Allah Azza wa Jalla berbicara, Allah Azza wa Jalla berfirman dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah pun tidak akan berbicara sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita lanjutkan sekarang faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8. Qala muallif ay syarih rahimahullah, al-faidatu tsaminatu anna al-hujjata la takunu illa bil fahmi, ay anna al-hujjata la taqumu 'ala al-ibadi illa idza fahimuha liqawlihi la'allakum ta'qilun, wal aqlu huna bima'na al-fahmi, falau tuliya al-Qur'anu 'ala rajulin a'jamiyyin la ya'rifuhu ma'nahu wa lam yakul lahu hadha kalamullah فإنه لا حجة قائمة ويدل لهذا قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه مسألة عظيمة، الحجة لا تقوم على العباد إلا بفهمها ومعرفة معناها، وإلا فأي حجة في رجل يتكلم بكلام لا نفهمه لا حجة. ولذلك لو قام أعجمي أمامنا ونحن عرب لا نعرف لغته وتكلم بأفصح ما يكون في لغته لا نفهم شيئا أبدا، فلا بد من فهم الحجة. Nah, jadi faedah tsaminah, faedah yang ke-8 ini adalah annal hujjata, bahwasanya hujjah. Hujjah itu apa sih? Hujjah. Hujjah itu alasan yang membenarkan. Di mana hujjah ini alasan, bukti, dalil, argumentasi yang di situ untuk membenarkan. La taqulu illa bi fahmi. Jadi hujjah itu adanya hanya dengan faham. Artinya tidak dikatakan hujjah kalau itu tidak bisa difahami. Contohnya misalnya antum ke kamar mandi. Ini yang paling dekat dengan kita ya. Di luar itu ada kamar mandi. Alasannya itu mau buang air. Kok harus ke kamar mandi? Ya kalau nggak buang air nanti ya saya nggak bisa sholat. Mosok buang airnya di masjid. Nah, itu hujjah, alasan. Paham nggak sih? Itu hujjah yang bisa difahami. Ya, hujjah itu adalah sesuatu yang bisa dipahami. Antum ke kamar mandi karena antum ingin buang air, dan itu difahami. Bukan antum ke kamar mandi kenapa? Mainan air. Mosok mainan air kan nggak masuk akal. Kenapa? Bukan anak kecil. Antum sudah geram, sudah gede. Maka itu sesuatu yang difahami. Ai annal hujjata la taqumu 'ala al-ibadi illa idza fahimuha. Maksudnya adalah bahwasanya hujjah ini la taqumu 'ala al-ibadi, itu tidak tegak di atas hamba kecuali idza fahimu, kecuali apabila hamba itu faham tentang hujjah tersebut. Jadi kalau Al-Quran itu menjadi hujjah, maka bagaimana Al-Quran itu bisa jadi hujjah? Apabila orang itu faham Al-Quran sehingga bisa menjadikan alasan kenapa dia itu melakukan sholat, kenapa dia itu melakukan zakat, dan yang lainnya. Paham saya? Jadi menjadi hujjah apabila bisa difahami. Liqaulihi, sebagaimana firman-Nya, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu memahaminya. Wal aqlu huna bima'na al-fahmi. Akal di sini maknanya adalah kefahaman. Akal itu banyak loh, maknanya banyak. Tapi yang diinginkan di sini adalah kefahaman. Falau tuliyal Qur'an ala rajulin a'jamiyyin la ya'rifu ma'nahu wa lam yakul lahu hadha kalamullah
innahu la hujjata qa'imatun. Tuh, antum lihat yang disampaikan Syekh. Logiknya masuk, logikanya masuk. Yaitu apa? Kalau Al-Quran itu dibacakan kepada seorang a'jam, orang bukan asli Arab, artinya orang non-Arab, seperti siapa? Seperti kita, orang Nusantara, orang Indonesia, Jawi. La ya'rifu ma'nahu, dia tidak tahu maknanya. Walam yaqulahu, dan jangan katakan kepadanya apa? Hada kalamullah, ini kalam Allah, ini firman Allah. Kayak misalnya antum berbicara mbah-mbah yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa, tahunya bahasa Jawa dong. Niki mbah, niki kalamullah mbah, niki Al-Quran mbah. Apa? Apa kui? Apa? Mbah ngerti? Misal, itu kalau misalnya dikatakan, apakah itu menjadi hujah? Tidak. Fa'innahu la hujjata qa'imatun, hujahnya itu tidak tegak. Wa yadullu li hadza qawluhu azza wa jalla, dan ini yang menunjukkan ini adalah wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus dari rasul illa bi lisan qaumi, kecuali dengan lisan kaumnya, liyubayyina lahum, agar ya bisa menjelaskan kepada kaumnya. Rasulullah SAW itu orang Arab, maka ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kaumnya awal pertama kali turun itu apa? Orang Arab, maka di situ Allah Azza wa Jalla mewahyukan Al-Quran dalam bahasa Arab. Paham nggak? Kemarin kita sudah bahas, kalau Allah berkehendak, Allah mampu untuk apa? Menurunkan Al-Quran dalam bahasa lainnya. Tapi di situ Allah Azza wa Jalla sayyarahu bil lughatil arabiyyah. Allah Azza wa Jalla menjadikan Al-Quran itu dengan bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh Nabi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di situ orang ketika tidak paham bahasa Arab, maka ini bukan hujah baginya. Tidak bisa ditegakkan hujah itu kepadanya karena dia belum ngerti. Makanya kenapa hujah itu harus tegakkan? Maksudnya adalah hujah itu difahamkan. Ketika hujah itu menjadi faham, maka hujah itu berlaku padanya. Kayak sekarang hujahnya Mas Taufik misalnya. Kenapa Mas Taufik telat? Ustaz, nah misalnya contoh. Maka itu hujah, alasan yang untuk menjelaskan apa yang terjadi. Paham saya sih? Itu hujah. Sehingga kalau hujah itu antum katakan kepada anak kecil misalnya, antum mengatakan kepada anak yang umur 2 tahun atau 1,5 tahun, kayak Uset misalnya, ngomong, Abi ketinggalan, nggak bisa, tertelat, nggak bisa, nggak ngerti, anak kecil. Paham maksudnya di sini? Ini sama misalnya dengan orang Ajami, dengan orang Arab. Orang Ajami, orang non-Arab nggak ngerti bahasa Arab. Sama halnya tadi anak kecil tadi yang diomongkan orang tua nggak paham. Walaupun isyarat-isyarat tertentu mereka paham, tapi secara konkretnya gimana nggak paham. Ini sama. Nah, ini di surat Ibrahim ayat 4 tadi. Fahadi mas'alatun 'azimatun, ini adalah permasalahan yang sangat besar. Al-hujjatu la taqumu 'ala al-ibadi illa bi fahmiha wa ma'rifati ma'naha. Hujjah itu tidak bisa tegak di atas hamba kecuali dengan kefahaman hamba tersebut dan mengetahui maknanya. Paham tak sih? Jadi hujjah itu akan bisa menjadi tegak kepada hamba, walaupun bisa dikatakan para hamba dasarnya, yang penting hamba bisa tegak pada hamba apabila hamba itu faham terhadap hujjah tersebut. Sebagaimana tadi, apakah kemudian antum mengatakan antum terlambat gara-gara
anak kecil antum yang usia 1,5 tahun dan antum marah-marah dia, Abi itu terlambat kira-kira kamu, dicubit misalnya, masuk akal nggak? Nggak bisa. Anak kecil nggak paham apa yang kita inginkan, apa yang kita omongkan, sehingga di situ hujjah itu menjadi tegak manakala disertai dengan pemahaman. Nah, sehingga kalau antum itu misalnya mendalili orang dan orang itu tidak terima, itu bisa jadi dua hal. Namun intinya adalah dia nggak paham. Bisa jadi ketidakfahamannya itu karena egonya menutupi kefahaman tersebut, atau memang benar-benar nggak ngerti. Ya, nggak ngerti. Orang ketika nggak ngerti tentang apa yang kita ucapkan, misalnya, Mas, itu kalau jenengan melakukan seperti ini, itu jatuh kepada bid'ah loh. Apa sih? Kamu ngomong apa? Kita nggak memahamkan apa itu bid'ah kepada mereka, sehingga mereka pun kemudian salah sangka bahwasanya kita itu sedikit-sedikit kata-kata membid'ahkan mereka. Padahal itu adalah bentuk cintanya kita kepada mereka, agar mereka tidak terjatuh pada bid'ah. Tapi mereka nggak paham apa itu bid'ah. Ini contoh saja. Begitupun tentang kesyirikan. Oh, saya ngalap berkah di kuburan Mbah Fulan kok malah rawleh. Ya, dikit-dikit syirik. Nah, ini kondisional yang terjadi pada keseharian orang-orang sekitar kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kefahaman kepada kaum muslimin yang masih seperti itu. Ini contohnya adalah wa illa fa ayyu hujjatin fi rajulin yatakallamu bi kalamin la nafhamu. Lalu bagaimana bisa dijadikan hujah kalau orang yang diajak berbicara nggak paham? Antum ngomong tentang tadi, tapi ini nggak paham. Yang satu dari planet satu, yang satu dari planet yang lain. Ngomong, mau jengkel-jengkelan pun nggak ada paham. Anak pernah kejadian, ada orang Bangladesh nyaru pakai anak gampang aja, bodoh amat. Antum mau ngomong apa pun anak nggak paham, nggak masalah. Ternyata ada yang seperti itu. Dia marah dengan memakai bahasanya dia sendiri. Ya sudah, ambillah marahmu. Inilah hujjah, itu bukan hujjah. Walidzalika law qama a'jamiyyun amamana. Jadi kalau ada orang ajami, ada orang non Arab yang ada di hadapan kita, wa nahnu arabun, dan kita itu orang Arab, la na'rifu lughatahu wa takallami bi afsahi ma yakunu fi lughati. Ya, kita tidak tahu tentang bahasanya dia, meskipun dia itu berbicara dengan bahasa yang paling fasih yang ada pada bahasanya, la nafham, kita nggak akan jadi paham. Apapun sesuatu apapun kita nggak paham. Fala budda min fahmil hujjati. Maka ini ada keharusan untuk memahami hujjah. Ada keharusan untuk memahami hujjah. Fa in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, qaulukum, perkataan kalian itu, innal hujjata la taqumu illa bi fahmihi, hal yanbani ala hadha anna al-quburiyina alladhina la yafhamu bab al-ibadati haqq al-fahmi wa yaqra'una al-Qur'ana annahum ma'duruna bidzalika li'anna al-ba'dha yaqul al-hujjatu qa'imatun biwujudil kitabi wa sunnah. Nah, ini Syekh mengajak antum untuk berpikir lebih kritis lagi. Ya, jangan sampai antum menelan mentah-mentah, tapi antum coba kembangkan kekritisannya. Dan ini yang sangat disukai dari bukunya beliau. Nah, yaitu kalau ada berpendapat, perkataan kalian yaitu innal hujjata la taqumu illa bi fahmi, bahwasanya hujjah itu tidak tegak kecuali dengan kefahaman. Hal yang baik, apakah ini kemudian ya menjadi dasar
yanbani ala hadza, menjadi dasar atas ini, annal kuburiyin, bahwasanya maksud kuburin apa? Orang-orang yang ziarah ke kuburan, sering mendatangi kuburan, itu namanya al-kuburiyin di sini. Ya, kuburiyin. Nah, alladzina la yafhamu babal ibadah, yang mereka itu tidak faham tentang bab ibadah, haqqal fahmi, dengan sebenar-benarnya kefahaman, wa yaqra'una al-Qur'ana, dan mereka pun membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, tapi di mana? Di kubur. Annahum ma'dzuruna, apakah mereka itu ya ma'dzur, ya dijadikan seolah-olah apa? Apakah mereka itu beralasan dengan demikian? Li'anna al-ba'dha yaqul, karena sebagian mengatakan al-hujjatu qa'imatun bi wujudil kitab wa sunnah, hujjah itu tegak dengan adanya Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya di sini. Jadi kalau tadi kita memahami hujjah itu tegak apabila disertai dengan kefahaman. Kalau tidak paham maka tidak tegak. Apakah kemudian orang-orang kuburiyin, orang-orang yang senantiasa mengunjungi kuburan, bahkan membaca Al-Quran di kuburan, mereka itu ada udurnya karena dengan alasan mereka tidak paham dengan pemahaman yang benar tentang larangan tersebut. Mereka ma'dzur atau enggak? Mereka itu diberikan alasan atau tidak? Artinya apa? Ma'dzur, nggak ngerti mereka kok, ya wis rapopo gitu. Nah, sedangkan ada sebagian lain mengatakan hujjah itu akan tegak apabila ada Al-Quran dan Sunnah. Paham nggak? Nah, al-jawab, sekarang jawabnya adalah haula'i, mereka siapa mas? Kuburiyin. Ayo Hasan. Muqassiruna, mereka muqassiruna artinya apa? Mengambil cetek, pemahamannya cetek, mengambil sesuatu yang pendek. Nah, yakni annahum yu'radu alaihimul haqq walakinnahum la yaqbalunahu, mereka itu membantah kebenaran dan mereka tidak mau menerimanya. Artinya apa? Berapa banyak orang-orang kuburin itu mereka ngerti bahasa Arab loh, namun mereka enggan untuk menerima kebenaran tersebut. Lakin law faradna anna unasan ba'idina anil muduni wa anil ilmi wa hum muslimuna yusalluna wa ya'maluna kulla a'malil islami wa hum kuburiyun, haula'i lam tuqam alaihimul hujjatu lakinnal ghalibal kuburiyin al'an illam yakun kulluhum qad qila lahum inna hadha syirkun walakin qassaru wa qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Nanti akan ada di surat Zukhruf ayat 22. Nah, sehingga di sini pembenaran yang ada pada orang-orang kuburin, orang-orang yang senantiasa mengidolakan kubur, senantiasa minta kepada kubur, melakukan ibadah di kubur, ya, melakukan ibadah di kuburan. Bahkan kalau misalnya ketika mereka dikubur kemudian tidak disertai dengan tata cara yang sering terjadi, apa yang sering dilakukan oleh orang-orang, maka dianggapnya tidak sah. Sebagaimana kebanyakan dari mereka itu mentalkinkan, kemudian apa, mengadani, kemudian juga di situ setelah meninggal 3 hari, 7 hari dan seterusnya dilakukan acara-acara berkumpul, menghadiahkan bacaan Quran kepada mayit dan yang lainnya. Nasallallahu alaihi. Semoga kaum muslimin itu bisa menjadi faham bahwasanya itu bukan dari Islam. Itu bukan dari Islam. Tapi entah mengapa kebenaran itu tertutup kepada sebagian orang yang seperti itu. Allah musta'an. Itu yang sering, Allah musta'an.
terjadi, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan orang-orang seperti itu kefahaman dan hidayah. Nah, ini disebutkan, ya. Jawabnya adalah haulal muqassirun. Mereka itu sangat mengambilnya secara instan. Enggak seharusnya, tidak seharusnya. Artinya mengambil hanya sepotong, meninggalkan sepotong yang lain. Maka disebutkan muqassirin atau muqassirun. Yakni annahum yu'radu alaihimul haqqu walakinnahum la yaqbalunahu. Mereka itu ketika sudah dipaparkan kepada mereka kebenaran, tapi mereka tidak mau menerimanya. Jadi mereka itu yu'radu alaihimul haqq, kebenaran itu sudah dipaparkan kepada mereka, walakinnahum la yaqbalunahu, namun mereka enggan untuk menerimanya. Itu adalah apa? Orang-orang mufassir. Lakin law faradna, namun kalau seandainya, semestinya bahwasanya unasan ba'idina 'anil muduni, ada orang yang memang hidupnya jauh dari kota, desone nemen mas, dan juga jauh dari ilmu, jauh dari kota, jauh dari ilmu. Wahum muslimuna, mereka orang muslim, yusalluna, mereka pun sholat, wa ya'maluna kulla amal Islam, dan mereka beramal dengan amalan, seluruh amalan yang ada dalam Islam. Wahum kuburiyun, namun mereka itu kubur, mereka itu kuburiyun, mereka apa? Orang-orang yang senantiasa mengidolakan kuburan. Haula'i lam tuqam alaihimul hujjah, maka tidak tegak atas mereka hujjah. Kenapa? Mereka nggak paham. Mereka nggak paham. Meskipun mereka kuburiyun, tapi mereka nggak paham tentang hujjah. Maka itu tidak tegak atas mereka. Lakin ghalibal kuburiyin al-an. Nah, ini. Namun secara globalnya, mayoritasnya orang-orang kuburin sekarang, ya, para pengidola kubur, illam yakun kulluhum, kalau tidak dikatakan semuanya, ya, qad qila lahum, dikatakan kepada mereka, inna hadza syirkun, ini syirik mas. Walakin qassaru, namun mereka sudah dibentangkan, sudah dipaparkan, enggak mau terima. Wa qalu, dan mereka mengatakan apa? Inna wajadna, sesungguhnya kami mendapati, wajadna aba'ana, moyang-moyangnya kami, ala ummatin, ya, yang menganut suatu agama, wa inna ala athari muhtadun, dan kami itu mengikuti jejak mereka, orang-orang yang mengaku mendapatkan petunjuk, ya, niru-niru. Oleh karena itu, kalau seandainya ada tetangga kita ataupun kita kenal orang-orang yang masih berkeyakinan dan ikut dengan kelompok kuburiyin, jangan pernah mereka itu ditinggalkan dalam doa-doa kebaikan kita. Itu karena mereka masih tetap mengagung-agungkan kubur, mengidolakan kubur, karena tidak ada yang mendoakan kebaikan. Ya Ustaz, dikandani we ngeyel Ustaz. Iya. Antum ngandani ini gimana? Ya, kalau antum menyalah-nyalahkan mereka, mereka nggak akan bisa. Disalahkan mereka nggak akan bisa. Karena yang menjadi patokan mereka adalah apa? Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, mengenyangkan ataupun juga menguntungkan, maka mereka akan melakukannya. Kalau tidak menguntungkan, mereka tidak melakukannya. Makanya paling banyak orang-orang kuburin, Anda tanya, apa yang menyebabkan mereka begitu yakin ketika mengunjungi kuburan tertentu, kemudian mereka akan mendapatkan barokah atau apa saja yang diyakini. Apa mas? Satu saja mas, istihsan. Apa mas? Istihsan, menganggap baik dengan apa? Donnya. Istihsan bidonnihi. Mereka menganggap baik dengan donnya, perasaan mereka. Pertanyaan adalah, apakah mereka itu berdoa sebelum mereka meninggal?
sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma ya Allah la taj'al kuburi wasanan yu'bad. Maka Nabi SAW, ya Allah jangan jadikan kuburku wasanan yu'bad. Wasanan yu'bad artinya apa? Ya, jadi berhala yang diibadahi. Seandainya setiap orang itu berdoa dengan doa Nabi SAW seperti itu, dengan izin Allah Azza wa Jalla, Allah akan jaga bahasanya kuburannya kalau akan dianggapnya kuburan biasa, meskipun dia amalannya Masya Allah, kemudian ilmunya Masya Allah dan seterusnya. Itu semoga dengan doa-doanya seperti itu yang sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW, Allah akan jaga kuburannya itu tidak dijadikan sebagai bagian dari kesyirikan. Nah, di sini jelaskan. Wa in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, hal fahmul Qur'ani yakunu ala hasbi dzakai syakhsi atau ala hasbi taqwahu lillahi jalla wa ala. Nah, ini juga keren. Hanya kalau antum belajar kitab-kitabnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika antum tidak mau mengkritisi, tidak berpikir kritis, hanya numplok-plok baca, sekedar baca, nggak akan dapat pemahaman yang banyak. Itu yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya orang ketika membaca dia harus mengkritisi sesungguhnya yang kita baca itu apa dan bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana memahamkan kepada orang lain. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah kalau memahamkan sesuatu, beliau membawakan ada dompetnya dikeluarin, uangnya dikeluarin untuk agar apa? Takribuddin, untuk mendekatkan logika bahwasanya antum itu ketika faham dengan bahasa-bahasa tertentu akan menjadi lebih faham lagi. Paham ya? Sehingga di sini kalau ada yang berbicara, ada berpendapat seperti ini. Hal fahmul Quran, apakah pemahaman Al-Quran itu berdasarkan kepada kecerdasan seseorang atau itu berdasarkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla? Maksudnya apa? Kalau dia takwa, maka pemahaman Al-Qurannya tinggi. Atau kalau dia cerdas, IQ-nya 160 misalnya, nah itu bisa paham. Apakah seperti itu? Apakah pemahaman Al-Quran itu dikaitkan dengan kecerdasan ataupun dikaitkan dengan ketakwaan? Dasarnya itu apa? Fal jawabu ala hadza wa hadza. Ya, atas dasar takwa dan atas dasar kecerdasan. Kenapa? Kalau bisa dikatakan, iya, nggak mungkin hanya salah satu. Karena orang yang bertakwa itu orang yang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima abadal maut. Hadisnya dhaif. Tapi maknanya sahih. Orang yang cerdas itu ada orang yang bisa mengendalikan diri, bisa apa? Dana nafsahu wa amila lima abadal maut. Dia itu ya melakukan apa saja, dana nafsahu, bisa mengendalikan dirinya dan melakukan apa saja untuk hari akhiratnya. Itu ada di Riyadhus Shalihin, tapi hadisnya dhaif. Sedangkan hadisnya yang sahih, hadis yang hasan, itu yang diriwayatkan Ibnu Majah. Ya. Tentang ayun nasi aqyas. Itu siapakah orang yang paling cerdas? Ketika Nabi SAW disebutkan seperti itu, ya, itu dikatakan bahwasanya tentang ayunasi aqis, siapa orang yang paling cerdas. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW bertanya seperti itu, para sahabat menjawab Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala aqyasul mu'minin aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum lahu isti'dadan. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling bagus persiapannya untuk hari akhir kelak. Dan ini
Dijelaskan ada beberapa hadis yang dhaif, namun di sini ada hadis yang hasan, yaitu di Sahih Targhib. Anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'min afdal? Orang ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang mukmin yang afdal, yang paling utama itu siapa? Qala ahsanuhum khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik apa? Akhlaknya. Kemudian qala fa ayyul mu'min aqyas? Orang mukmin yang paling cerdas itu yang mana? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ulaikal aqyas. Orang mukmin yang mana yang paling cerdas? Nabi SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling banyak di antara mereka mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik persiapan mereka untuk menghadapi setelah kematian. Ulaikal aqyas. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Ini salah satunya yang membuat anak menamakan anak pertama anak Kaisah. Nah, dia perempuan, bukan Kaisu. Kaisah. Bahkan ketika ngantar ke catatan sipil di sana di Abu Dhabi, Kementerian Dalam Negeri, Wizarah Dakhiliyah di sana, petugasnya ngomong, syuhada ismul gharib, lazim tusammi Maryam, Aisyah, Khadijah, hada ism, hada syuhada Kaisah, sumana. Ini ada bok-bok cerewet banget. Dia mengatakan, ini nama apa ini? Nama aneh, Kaisah. Kok itu harusnya ngasih nama Maryam, Aisyah, Khadijah, kayak gitu. Nah, jawab, ada ism min at-tabi'in, rawatul hadis. Kaisah binti Abi Bakrah akhadat hadis anil hijamah min abihi. Ya, min abiha. Ini adalah namanya Kaisah binti Abi Bakrah. Kaisah binti Abi Bakrah mengambil hadis tentang bekam dari bapaknya Abu Bakrah. Kemudian ada hadis al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Walil asaf hadis dhaif walakin maknahu sahih. Kemudian ada menjelaskan tentang ayyul mu'min aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu yang mana? Yaitu aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Yang paling bagus persiapannya untuk hari setelah kematian. Suncek. Yallah, istilah. Yallah. Tangan itu menengah. Ini tentang hujah, Mas. Ketika antum itu punya hujah, orang akan cek. Itu subhanallah, itu kejadian. Itu dua orang ya yang ngeyel ana untuk merubah nama Kaisah ke nama yang mereka inginkan, yang lazim di sana. Nah, kita lanjut. Ya, Kaisah sudah 12 tahun sekarang. Allah barik. Nah, fal jawabu ala hada wa hada. Ini jawabnya ini dan itu. Maksudnya apa? Bahwasanya Al-Quran itu difahami dengan kecerdasan juga berdasarkan ketakwaan. Walidzalika qala Ali radhiyallahu anhu, oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu berkata, illa fahman yu'tihillahu ta'ala man syaa min ibadihi. Kecuali kefahaman yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini yang sudah kita bahas. Wa taqwa laha ta'thirun fi fahmil Qur'anil Karim. Ketakwaan itu membawa efek pengaruh dalam memahami Al-Quranul Karim. Apakah antum mengatakan bahwasanya dia ahli tafsir, sedangkan dia misalnya melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu, untuk bilang minta, atau keluarganya tidak diurus dan yang untuk bilang minta. Ini tidak bagian dari yang seperti ini, Mas. Karena memahami Al-Quran itu dengan kecerdasan, begitu juga dengan ketakwaan. Nah,
semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kecerdasan dan ketakwaan untuk bisa memahami Al-Quran. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Ini di surat Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang ihtadaw, mereka itu diberikan petunjuk, zadahum huda. Allah akan menambahkan bagi mereka petunjuk, wa atahum, dan Allah akan memberikan kepada mereka takwanya mereka. Sehingga di sini ketika orang itu sudah diberikan kemudahan untuk memahami Al-Quran, jangan pernah disia-siakan. Itu juga bagian dari nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala fil Quran hudan lil muttaqin, dan Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Quran Al-Baqarah ayat 2, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Muttaqin. Ini muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ana bertanya kepada antum, bagaimana dengan orang-orang yang namanya muttaqin itu, apakah dia itu langsung serta-merta bisa paham Al-Quran? Walaupun itu nama, tapi muttaqin di situ ada sebutannya yang kurang pas, karena di situ ada tazkiyah. Nah, itulah masalah. Nah, kayak ada orang menyebut Saifuddin, itu Saifullah, Nasiruddin, itu juga termasuk yang dijelaskan oleh para ulama, nama-nama yang kurang disukai, karena di situ ada bagian dari tazkiyah. Nah, lanjut lagi. Maka pentingnya antum itu kalau mempunyai anak harusnya apa? Tanya sama orang yang punya ilmu. Bahkan ini yang dicontohkan oleh Anas radhiyallahu anhu ketika adiknya Anas dari bapak angkatnya Tolha dan ibunya Ummu Sulaim cengar, itu langsung dibawa, Anas yang membawa kepada Nabi SAW agar ditahnik, dan kemudian Nabi SAW memberikan nama. Itu adalah bagian dari apa yang dianjurkan kita untuk melakukan adab itu kepada anak yang baru lahir. Adabnya banyak, tapi paling enggak salah satunya adalah antum jangan ngasih nama berdasarkan Google, Mas. Ngasih nama kok googling. Wah, itu sesat, menyesatkan nanti. Tulisan Arabnya gimana? Oh, nggak tahu ya. Dulu dapatnya dari Google kok. Allah musta'an. Nah, kemudian lanjutnya lagi. Fa'an qala qa'al, masih berlanjut. Mada taquluna fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala li'undhirakum bihi wa man balagh. Wa lam yakul wa man fahima. Ini di surat Al-An'am ayat 19. Ya. Al-An'am, ya. Di surat Al-An'am ayat 19, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'undhirakum bihi wa man balagh. Nah, katakanlah siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu. Nah, jadi li'undhirakum bihi wa man balagh, memberikan peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Nah, di sini dijelaskan walam yakul, dan Allah Azza wa Jalla tidak berfirman wa man fahimahu. Ini ya, yang antum pahami. Ini wa man balagh, dan bagi siapapun yang sampai, ya. Siapapun orang-orang yang
sampai Al-Quran kepadanya. Dan tidak dikatakan man fahimahu, kepada orang-orang yang memahami. Fal jawab, jadi ini tentang apa? Mengkritisi dari ayat makna fahima, balagha, kenapa tidak disebutkan fahima? Fal jawabu, jawabnya adalah an naqula wa man balagha muqayyadun bin nususil ukhra ad-dalati ala annahu la budda min al-fahm, aw yuqalu wa man balagha min al-arab alladhina yafhamunahu wa la budda min hadha wallahu azza wa jalla arhamu wa ahkam min an yulzima ibadah bima la yafhamunahu. Jawabnya adalah, masuk nggak pertanyaan ini? Masuk nggak? Belum. Jadi gini, liundirakum bihi wa man balagha, agar ya liundirakum, agar bisa memberikan peringatan kepada kalian dengan Al-Quran, wa man balagha, dan siapa yang sampai Al-Quran itu kepadanya. Al-Quran sampai kepadanya, artinya disampaikan Al-Quran, dibacakan, disampaikan. Dan ini tidak dikatakan apa? Wa man fahimu, kepada orang yang memahaminya. Sampai dan faham beda. Paham? Ya. Sama halnya, Mas, antum paham nggak daerah Sukran misalnya? Oh, saya tahu. Ada juga yang oh iya, ya sudah, tak antar ke sana, sekalian sampai ke sana. Beda nggak? Ini untuk takribut dihnan. Ada yang Al-Quran itu sampai kepadanya, apakah kemudian arti sampai ini maknanya adalah orang yang disampaikan langsung paham? Enggak. Makanya fal jawab an naqula, kita katakan wa man balagha muqayyadun bin nususil ukhra. Ini wa man balagh, dan siapa yang sampai Al-Quran kepadanya itu adalah muqayyadun, ada pengaitnya yang lainnya dari nas-nas yang lainnya, dari dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya itu harus ada kefahaman. Sampai kepada orang, hanya sampai kepada orang tidak cukup, tapi harus ada kefahaman. Au yuqal, atau dikatakan waman balagh, ya waman balagh, orang yang tersampaikan pada Al-Quran itu adalah ketika orang sampai itu karena apa? Itu yang disampaikan orang Arab juga, alladzina yafhamunahu, yang mereka itu faham bahasa Al-Quran, karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Paham? Dan ketika Al-Quran tersampaikan saat ya adanya Al-Quran awal pertama kali, itu disampaikan pada orang Arab, sehingga orang Arab itu faham. Maka disebutkan di sini wala budda min hada, maka ini harus ada kefahaman, itu harus ada. Wallahu azza wa jalla arhamu wa ahkam. Allah azza wa jalla itu adalah yang paling dan yang paling pengasih, yang penyayang, dan yang paling memberikan hukum yang apa? Min an yunzimal ibadah bima la yafhamuna. Allah tidak mungkin mengharuskan hamba-hambanya dengan apa saja yang hamba-hambanya itu tidak pahami, sehingga orang bisa takwa karena disertai dengan kefahaman. Jadi orang takwa disertai dengan kefahaman, itu yang terbaik. Kalau hanya salah satu saja, tidak akan berjalan dengan mulus, tidak akan maksimal. Pasti ada kesalahan sana, kesalahan sini, kekurangan sana, kekurangan sini. Paham ya? Nah, lanjut. Fa'in kila, kalau dikatakan siyaqul ayatin lati fiha fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di surat An-Nahl 43,
innama kana fi risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal yasihu al-istishhadu bihi 'ala al-'umum? Fal jawabu na'am yasihu, li'anna al-'ibrata bi'umum al-lafzi la bi khususin nas, bi khususis sabab. Nah, kalau dikatakan siyaqul ayati di sini, redaksional dari ayat ini yang di dalamnya apa? Fas'alu, maka bertanyalah kalian ahla dzikri. Ahla dzikri. Ahla dzikri di sini orang yang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Inna makana fi risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlakunya ketika pada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahal yasihu, apakah dibenarkan di sini al-istishhadu bihi 'alal umum, menjadi ya dijadikan syahid, jadikan penguat kepada sesuatu yang fenomenanya umum? Menjawab, nah, sih berlaku juga. Jadi ini kan risalah Nabi. Risalah Nabi SAW, berarti khusus. Apakah ini juga berlaku untuk umum? Untuk keseluruhan? Jawabannya iya. Li'anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Karena ibrata di sini, ibrah, ungkapan yang diinginkan itu disesuaikan dengan keumuman lafaz, bukan tergantung dari kekhususan sebab. Sebabnya Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Apakah kemudian tidak berlaku kepada orang yang di Indonesia? Karena itu khususnya di Arab saja, dengan bahasa Arab saja. Apakah itu tidak berlaku umum di Indonesia? Enggak. Meskipun Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, diturunkan kepada Nabi SAW, maka tetap saja orang-orang Indonesia di sini harus menyesuaikan diri. Bukan kemudian, oh tidak berlaku di sini. Ini Al-Qurannya harus Al-Quran Nusantara. Karena kan Al-Quran khususnya di Arab saja, tidak berlaku di sini. Salah. Salahnya kenapa? Karena ini, li'anna al-ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena ya, ungkapan yang seharusnya itu adalah dengan keumuman lafaz. Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk untuk orang Arab yo, untuk manusia. Itu umum lafaznya itu, bukan dengan sebab kekhususan sebab. Meskipun itu Al-Quran diturunkan di Arab dengan bahasa Arab, nabinya orang Arab, dan orang Nusantara mengatakan apa? Islam yang paling moderat itu adalah Islam Nusantara, tidak seperti Islamnya orang Arab. Orang Arab itu penjajah. Itu tidak keluar kecuali dari mulut-mulut yang memang menginginkan sesuatu dari dunia. Alhamdulillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kaum muslimin dari kejahatan orang-orang yang punya mulut seperti ini. Nah, ini yang sekarang faidah. Ba'dun nasi yastanbitu min al-ayati ma la tahtamilu al-ayat. Ara'aytum awwala ma kharaja wusulu bashar ila al-qamar wa la'allahu hasala qabla an yumayyiza aktsarukum syababun walhamdulillah lamma hadathat hadhihi al-hadithah wa qalu innal bashara wasalu ila al-qamari wa akhadhu minhu ayinatun wa ja'u biha ila al-ardi wadda'u annaha min al-qamari ahjarun sawda'u ra'aynaha qala an-nasu hadha mawjudun fil Qur'an wallahu azza wa jalla yaqul ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan ay bi'ilmi haula'i wasalu ila al-aqtaris samawati bil ilmi faqalu hadhihi al-ayatu tadullu ala hadha.
Lakinna hadha at-tafsira muharramun wa qawlun 'ala Allahi wa kadhibun 'ala Allahi fa innal ayata fi siyaqi tahaddi ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bis-sultan wa la yumkinu an yatahadda Allahu azza wa jalla ahadan bima yastati'u. At-tahaddi maknahu anna al-mukhataba la yastati'u hadhihi wahidatun. Antum lihat di sini. Ini ada faedah. Sebagian orang yastanbitu minal ayati, mengambil pendalilan dari ayat mana tahtamilu ayat, dari apa yang seharusnya bukan kandungan ayat. Jadi orang maksud, oh ini cocologinya ini cocok sama ayat ini, paksa ke arah sana. Padahal itu bukan maksud dari ayat tersebut. Ara'aitum ya, awwala ma kharaja wusul al-bashar ila al-qamar. Tahukah kalian pertama kali orang yang ya sampai ke bulan, wala'annahu hasala qabla an yumayyiza aktar. Bisa jadi ini terjadinya adalah sebelum kalian itu umur tamyiz, artinya wis biyen ya. Aktsarukum syababun walhamdulillah ya, kebanyakan kalian itu adalah para pemuda, alhamdulillah. Yaitu ketika terjadinya fenomena itu, fenomena apa? Nyampainya manusia ke bulan. Itu disebutkan tahun 69 sampai 72, bukan nomor ya. Tahun 69 sampai 72. Tapi itu sudah dimulai dari tahun 62. Penelitian terus macam-macamnya sudah dimulai semenjak itu. Maka ini ada Neil Armstrong, ada macam-macam itu tahun segitu aja. Sekarang udah umurnya sudah di atas 50. Neil Armstrong udah berkibar katanya. Jadi ketika Syekh membicarakan ini tahun 1421 99, diambil syabab misalnya 40 tahun, itu masih nyanda. Itu saat itu orang-orang yang diajak bicara oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin saat itu rata-rata masih pemuda-pemuda. Ya, kalau sekarang mungkin sudah sepuh-sepuh juga. Karena itu mungkin 20 tahun yang lalu, 21 tahun yang lalu. Nah, sehingga di sini waqalu innal bashara wasalu ila al-qamar. Bahwasanya manusia itu sudah mendarat di bulan. Wa akhadhu minhu ayinatun wa ja'u biha ila al-ardi. Mereka itu mengambil ayinatun. Artinya apa? Sesuatu yang bisa menjadi bukti bahwasanya mereka itu sudah sampai ke bulan. Wa ja'u biha ila al-ardi, dan mereka pun sampai lagi ke bumi. Wada'u, dan mereka mengklaim annaha minal qamar, bahwasanya mereka itu datang dari bulan. Ada yang mengatakan itu adalah tipuan kamera bahkan sekarang. Dan Neil Armstrong sendiri tidak berani untuk menyatakan dengan langsung, dengan soroha, hanya untuk apa, gaya-gayaan ya, pencitraan dan yang lain. Allah musta'an. Iya, ini kita nggak membicarakan tentang itulah. Kita nggak ada urusan dengan apakah manusia sudah ke bulan langsung. Nggak ngaruh mas, nggak ngefek mas. Ini juga banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tidak sesuai, bahkan bayangan saat itu. Gimana ini bayangannya sana, ini sini, mataharinya di mana saat itu. Ini salah satu yang banyak cerita-cerita tentang seperti itu. Nah, kemudian bahasanya manusia itu sudah mendarat di bulan. Wa akhadhu minhu, dan mereka mengambil ini dan mengklaim bahwasanya mereka itu dari bulan. Ahjarun sauda, mereka membawa batu hitam. Ra'aina, dan kita sudah melihatnya. Qala nas, orang-orang berkata, hadza mawjudun fil Quran. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ar-Rahman,
wahai ma'asyaral jin wal ins, wahai sekalian bangsa jin dan manusia, kalau kalian mampu antanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, kalau kalian bisa menembus seluruh pelosok langit dan bumi, maka tembus. La tanfudu illa bisultan, kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Nah, mereka mengatakan ay bil ilm, atau dengan ilmu. Wa haula'i wasalu ila al-aqtaris samawati bil ilm, mereka itu sampai kepada pelosoknya langit itu dengan ilmu. Faqalu, dan mereka mengatakan hadhil ayatu tadullu ala hadha, ini adalah ayat yang menunjukkan terhadap hal tersebut. Itu apa? Cocokologi, mas. Cocokologi. Ya, gaduk maduk. Lakinna hadha tafsir muharramun, tapi tafsir yang seperti ini haram. Apa sebabnya? Karena ini waqalun 'ala Allah, dia berbicara tentang sesuatu yang seolah-olah itu dari Allah Azza wa Jalla, padahal bukan. Wa kadhibun 'ala Allah, dusta terhadap Allah Azza wa Jalla. Fa innal ayata fi siyaqi tahaddi, ayat ini kaitannya dengan siyaqut tahaddi. Artinya apa? Orang yang diajak bicara tidak mampu. Makanya ya ma'asyaral jinni wal ins, wahai bangsa jin dan manusia sekalian, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, apabila kalian mampu untuk menembus pelosok langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak bisa menembus kecuali dengan sultan. Maka wala yumkinu an yatahadda Allahu azza wa jalla ahadan bima yastati', maka tidak mungkin orang itu orang yang diajak bicara mampu untuk melampaui Allah azza wa jalla dengan apa yang Allah mampu. Orang itu tidak bisa menembus langit dan bumi, gimana mas menembusnya mas? Maka tahadi maknahu, tahadi maknanya adalah anal mukhatab, artinya yang diajak bicara la yastati, dia nggak mampu. Jadi Allah azza wa jalla sudah mengatakan bangsa jin dan manusia tidak mampu untuk menembus langit dan bumi kecuali illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Hadhihi wahidatun, ini yang pertama. Ya, ini masih banyak. Ini yang pertama. Makanya ini poin yang pertama untuk membantah hal tersebut. Sekarang poin yang kedua. Al-ayatu in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfudu illa bisultan, fa bada'a bis samawati fala yumkinu li haula'i an yanfudu min aqtaris samawati, wa idza kana afdalu rasulin fil bashari wa afdalu rasulin fil malaikati lam yadkhulis samaa'a dunya illa bistiftahin wa idnin fa kaifa bihaula'i. Ayat bantahan yang kedua. Bagi orang yang mengatakan apa mas? Bisa menembus langit dan bumi itu bagian dari ayat tadi gitu tuh. Dari apa? Dari surat Ar-Rahman. Ya, dari surat Ar-Rahman ayat 33. Ya. Ini istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi. Ini diawali dengan samawat. Wa bada'a bis samawat. Jika kalian itu bisa menembus penjuru langit dan bumi, fanfudu, maka tembus. La tanfuduna illa bisultan. Kalian itu tidak bisa menembus kecuali dengan sultan. Maka Allah azza wa jalla memulai dengan langit. Fala yumkinu li haula'i an yanfudu min aqtaris samawat, dan tidak mungkin mereka bisa menembus penjuru langit. Kenapa? Wa idza kana afdalur rasulin, sedangkan sebaik-baik seutama-utamanya rasul dan manusia, wa afdalur rasulin fil malaikati, dan sebaik-baik rasul utusan dari malaikat, lam yadkhulis samaa, mereka tidak bisa masuk ke langit ad-dunya, langit dunia saja nggak mampu, illa bistiftahin, kecuali minta izin untuk dibukakan. Maka bagaimana dengan mereka? Faulai,
in nafadhu min aqtaril ardi lam yanfudhu min aqtaris samawati. Kalau mereka itu bisa menembus bumi, tapi mereka tidak akan mampu untuk menembus langit. Nah, selesai kan Pak? Nah, itu Mas. Ya, nanti besok ayat keempat. Mana? Sidik meneh. Yo, bismillah. Nah, kita lanjutkan. Ini spesial karena hari Ahad. Nah, dan semoga Allah Azza Jalla mengganti waktu-waktu antum ini dengan kebarokahan. Amin. Nah, jadi di sini, ya, faulai, ya, mereka itu bisa menembus bumi, tapi belum tentu bisa menembus langit. Salisan, yang kedua. Jadi bantahan yang pertama tadi apa Mas? Kepada orang yang cocokologi di surat Ar-Rahman 33 dengan orang yang bisa sampai ke bulan. Kalau yang tadi yang pertama adalah ini Allah Azza wa Jalla itu berbicara dengan hamba yang tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Ini apa? At-tahaddi. Yang kedua, bahwasanya Allah memulai dengan langit dan tidak mungkin langit itu tembus, sedangkan Rasulullah adalah sebaik-baik manusia dan malaikat Jibril sebaik-baik malaikat itu meminta ide untuk bisa masuk ke langit dunia. Lalu bagaimana dengan mereka? Idenya ke siapa Mas? Nah, yang ketiga adalah qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman ba'da qawlihi la tanfuduna illa bisultan. Itu setelah firman-Nya, ya, la tanfuduna illa bisultan. Maksudnya ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan maksud dari ayat la tanfudu illa, ya, di surat Ar-Rahman 33 dijelaskan la tanfuduna, mereka tidak akan bisa menembus, melintasi illa bisultan, kecuali dengan kekuatan sultan. Qala, Allah Ta'ala berfirman yursalu alaikum asywadun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Kemudian di ayat 35-nya, ya, itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada, ya, yursalu alaikum, kepada kamu, kalian berdua, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Ya. Walam yursal ala haula'i sywadun min narin wa nuhasun, dan belum dikirim pada mereka haula'i sywadun, ini apa? Nyala api dan cairan tembaga kepada mereka. Fatafsirul Quran bima la yahtamilu hadza mahram, menafsirkan Al-Quran dengan apa yang bukan merupakan kandungan dari ayat, maka ini muharram, diharamkan. Li'anna al-mufassira yashhadu anna Allah arada kadza, karena yang ahli tafsir itu bersaksi bahwasanya Allah itu menginginkan yang demikian. Wa mithlu qawlihi ba'dihim, sebagaimana sebagian dari mereka mengatakan apa? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Ini di surat An-Naml ayat 88. Ini lagi-lagi Syekh ingin menjelaskan secara lebih konkret. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Sunnallahi alladhi atqana kulla syai'in innahu khabirun bima taf'alun. Dan
engkau lihat gunung-gunung itu, engkau sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Maka padahal dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh setiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, Khabir, Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, yang tidak nampak dari apa yang kalian kerjakan. Nah, qala hada dalilun wadihun ala anna al-ardha tadur. Ini adalah dalil yang jelas bahwasanya bumi itu berputar. Bumi itu apa, Mas? Berputar. Kayak sekarang ada yang bumi itu flat atau bumi bulat. Anak yang habis pikir itu, Mas, manfaatnya apa? Antum tahu bumi bulat, bumi putar itu habis antum tahu dan bisa mengalahkan hujahnya orang yang berlawanan itu, apakah kemudian antum bisa langsung faham Al-Quran, faham hadis, ngerti bahasa Arab, dan antum menjadi orang yang paling alim, orang yang paling bertakwa? Apakah seperti itu? Itu waswas syaitan, Mas. Agar antum terkadang mengatakan sesuatu kepada saudara antum dengan sesuatu yang menyakitkan, untuk saling mencederai kaum muslimin, itu dengan syukuk seperti itu, dengan rasa-rasa yang seperti itu. Nah, makanya nyek-nyekan di medsos saja, nyek-nyekan, kenal aja enggak? Itu pertemanannya gimana? Oh, enggak kelihatan. Apa bedanya antum pertemanan dengan jin dengan pertemanan dengan orang-orang yang ada di Facebook itu, Mas? Sama-sama nggak kelihatan, Mas. Alhamdulillah. Makanya dicukupkan, pertemanan itu cukupkan, nggak usah ngoyo, nggak usah kemudian gimana-gimana, ataupun antum menginginkan jempol-jempolnya mereka, padahal nggak ketahuan, hanya sekedar ikon-ikon. Subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jalla itu menjadikan ujian kita dari medsos yang seperti itu, menginginkan pengakuan dari orang. Kalau nggak ada yang nge-like jempol, wah berarti jelek. Oh, mustahil. Antum melakukan karena jempol atau karena Allah Azza wa Jalla? Ini juga termasuk bagian dari faedah yang ada di ayat ini. Ya. Sekarang wal mas'alatu hadhihi hasala fiha ma'rakatun kabiratun. Ini terjadi permasalahan ini terjadi di dalamnya ada pertempuran yang sangat dahsyat, sengit. Kenapa? Halil ardu taduru au la tadur. Bumi itu berputar atau tidak berputar? Wa kutibat fi dzalika mansuratun fis suhufi wa rasailu saghiratun. Ini banyak sekali ditulis di situ dari surat-surat kabar atau lembaran-lembaran atau tulisan-tulisan kecil, ingkaran wa ta'yidan, ada yang mengingkari, ada yang menguatkan. Faja'a hadzal rajul muta'allim, kemudian datang orang yang masih belajar ini, faqala hadhi fil Quran, ini ada dalam Al-Quran, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marasaha. Ya, engkau melihat, ya, gunung tahsabuha jamidatan, engkau mengira bahasanya gunung itu jamidatan, barang benda mati. Wahya tamurru marasaha, namun dia itu berjalan sebagaimana jalannya awan. Qila, dikatakan hada yaumul kiamati, ini pada hari kiamat. Qala yaumul kiamati la yumkin an yura syai'un illa ala haqiqati. Maka berkata, pada hari kiamat itu tidak mungkin, ya, dilihat sesuatu itu bisa dilihat illa ala haqiqati, kecuali berdasarkan hakikatnya. La yarahu ala ghairi haqiqatihi, ya, tidak akan kelihatan selain yang hakikatnya. Semuanya hakikatnya, semuanya adalah bentuk aslinya. Faqila lahu jawaban ala hada, dan dikatakan kepadanya, ini adalah jawaban terhadap yang ini. Alam taqra qala Allah azza wajalla, tidakkah engkau membaca firman Allah azza wajalla, inna zilzalatas saati syai'un adzim, sesungguhnya guncangan kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha
tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya, ini di surat Hajj. Ini di surat Al-Hajj ayat 2 itu inna zalzalatas saati inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Itu sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang kejadian sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari ketika kau melihat kegoncangan itu, lalalah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kalian lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Allahu Akbar. Sama-sama. Fahada ru'yatu syai'i ala ghairi haqiqatihi. Ini adalah penglihatan sesuatu yang bukan hakikatnya. Wa huwa mungkin, dan ini mungkin. Ini dimungkinkan. Fal ayatu fataral jibala wa tahsabuha jamidatan. Taral jibala. Kau melihat jibal, gunung. Tahsabuha. Kau mengira jamidatan. Kau mengira gunung itu apa? Benda mati. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wahya tamurul marra sahabi. Dan dia itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Li'annaha takunu haba'an, karena itu dia melayang. Ya, artinya cerai-berai nantinya. Cerai-berai haba'an. Haba'an mansur, cerai-berai debu yang bertebaran. Artinya di situ mereka mengatakan apa? Nanti itu terjadi pada hari kiamat. Karena ketika hari kiamat gunung itu akan porak-poranda, haba'an. Menjadi apa? Enggak ada cak, wis langsung ketika bertambah, bukan gunung lagi. Itu mereka mengatakan apa? Terjadinya pas kiamat. Wa hadza aidan minal ghalati, dan ini adalah wa tahmilul qur'ani ma la yahtamil, dan ini apa? Cocokologi, membawa Al-Quran kepada sesuatu yang bukan bawaannya Al-Quran. Paham gak? Nah, naktafi bihadil qudrah. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.